mempersiapkan formulir ini bukan hanya nama lambang partai, tetapi juga nama caleg-calegnya. Jadi ini sangat bergantung juga nanti berapa banyak partai politik. Kalau sekarang kan partai politiknya ada 16 nasional, 4 lokal gitu ya. Nah ini yang tentunya harus bisa kita tuangkan di dalam formulir kita untuk mempersiapkan proses penghitungan suara. Nah pada saat kita mempersiapkan itu, ini tentu menjadi tantangan bagi Sirekap. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga teman pemilih semuanya sehat-sehat ya. Lama sekali nggak bertemu di podcast KPU RI dan kali ini di edisi perdana kembali setelah beberapa waktu kita sempat libur dulu karena kenaikan varian baru nih dari Corona. Akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan teman pemilih untuk podcast KPU RI. Mudah-mudahan teman pemilih semua selalu sehat karena kami semua di studio juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan tamu spesial kita untuk hari ini juga yang pasti juga alhamdulillah berada dalam keadaan sehat. Kita temui bareng dong teman pemilih. Beri sambutan untuk Ibu Evi Novida Ginting Manik. Tepuk tangan dulu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, senang ini sekali. Juga sehat nih. Alhamdulillah sehat Ibu, terima kasih sudah bertanya. Ibu, teman pemilih sudah lama menantikan kehadiran Ibu Evi di podcast KPRI dan akhirnya hari ini Ibu Evi berkenan untuk hadir dan kita bisa ngobrol bareng dengan Ibu karena kita lagi punya hal khusus yang mau kita ceritakan kepada teman pemilih ya Ibu. Oke. Ya, hari ini kita mau bercerita tentang event atau kegiatan yang baru saja selesai dilakukan oleh KPU RI kemarin sekitar tanggal 30 Maret kita melakukan sosialisasi Sirekap. Iya betul. Dan teman pemilih semua pasti juga mengikuti live streamingnya di kanal YouTube KPU RI. Dan hari ini kita akan mendengar cerita lebih banyak lagi dari Ibu Evi, salah satu pimpinan anggota KPU RI Republik Indonesia yang hari ini akan banyak bercerita kepada teman pemilih tentang Sirekap. Nah, teman pemilih sebelum kita mulai dan juga Ibu kita akan disclaimer dulu kepada semua teman pemilih bahwa sebelum melakukan proses syuting ini kita sudah melakukan tes antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Dan alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah dan sehat-sehat semua, insya Allah semuanya kita sehat sampai pandemi ini berakhir, amin. Dan seluruh tim yang bertugas di ruangan podcast kali ini semuanya tetap menggunakan masker dan alat dan juga ruangan juga sudah dilakukan desinfektisasi sebelum proses syuting dimulai. Insya Allah aman ya Ibu. Insya Allah. Iya, Ibu Evi baru kemarin sekitar mungkin minggu yang lalu KPU RI menggelar sosialisasi untuk penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses penghitungan suara. Ibu, kita mau bercerita dari awal lagi aja dulu kepada teman pemilih karena teman pemilih ini kan banyak sekali dari masyarakat yang bukan semuanya adalah orang-orang yang bekerja atau berkutat di sekitar kepemiluan. Nah, Ibu, Sirekap itu sebenarnya apa sih Bu? Kita berawal dari situ dulu. Ya, Sirekap ini adalah sistem informasi rekapitulasi yang kita pilih ya untuk memberikan kemudahan ya bagi petugas kita ya dan juga sebagai bagian dari selain alat bantu dia untuk memudahkan petugas kita dalam bekerja dalam melakukan rekapitulasi, tetapi juga dia sebagai publikasi. Nah, publikasi terhadap hasil penghitungan suara di TPS. Jadi ini langsung karena dia prosesnya cepat yang bisa diakses publik ya. Dan tentu juga dalam rangka untuk memudahkan proses rekapitulasi, tahapan rekapitulasi yang juga kita harapkan bisa menjaga hasil suara di TPS ketika dilakukan rekapitulasi tetap sama. Kami berharap ya sebenarnya si rekap ini juga selain bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam rekapitulasi, tetapi juga dia bisa digunakan sebagai penetapan hasil. Dan langkah berikutnya yang kami harapkan juga dari fungsi Sirekap ini adalah bagaimana kita sudah masuk ke dalam
digitalisasi, di mana salinan-salinan yang cukup banyak selama ini harus dipersiapkan ya oleh KPPS pada saat selesai penghitungan suara, itu yang juga membuat mereka kelelahan dalam menyelesaikan tugasnya. Ini bisa digantikan dengan salinan digital. Itu yang kita persiapkan dengan Sirekap ini. Nah, mudah-mudahan ke depan fungsi-fungsi Sirekap ini bisa berjalan, bisa digunakan dalam penerapannya di pemilihan 2024 nantinya. Seperti itu teman pemilih, gambaran tentang Sirekap tadi, sistem informasi rekapitulasi. Jadi untuk teman pemilih yang baru banget mengikuti info-info kepemiluan dari kanal YouTube KPU RI untuk informasi kepemiluan itu. Jadi kalau zaman dulu nih teman pemilih, ketika kita menyelenggarakan pemilu atau pemilihan, itu kan semua penghitungan suara itu dilakukan manual. Jadi dihitung dengan satu persatu setelah surat suara dibuka, dibacakan oleh KPPS ya Ibu, dan itu dihitung manual dalam tabel. Nah itu berjenjang dari TPS, naik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, sampai di pusat itu semuanya manual. Nah terobosan ini ya Ibu, secara dengan membuat aplikasi ini yang diharapkan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, ini bisa diharapkan lebih mempermudah pekerjaan penyelenggara ya Ibu. Iya. Sekaligus menjaga suara tersebut juga ya, karena pada saat selesai penghitungan suara yang tadi Mbak Reni sampaikan secara manual, dituangkan dalam formulir planonya ya, C plano, itu kemudian akan difoto, di capture ya. Jadi Sirekap ini kita sebut dengan Sirekap mobile. Sirekap mobile ini kita gunakan di TPS oleh KPPS ya. Dan sedangkan berikutnya adalah Sirekap web. Sirekap web inilah yang akan digunakan oleh PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi secara berjenjang, itu akan menggunakan Sirekap web. Itu dengan menggunakan komputer gitu ya. Nah, PC gitu ya. Nah, kemudian dengan kerja di TPS ya, Sirekap mobile tadi, kita akan memberikan semacam akun kepada petugas KPPS, salah seorang dari petugas KPPS. Kita tanamkan aplikasi tersebut di HP-nya, di handphone Android-nya, ya, dan kemudian itulah yang akan digunakan nanti pada saat setelah selesai penghitungan suara. Jadi proses pungut hitungnya itu secara manual tetap dilaksanakan sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, setelah penghitungan suara setelah dihitung kemudian dituangkan dalam plano, barulah di sana difoto oleh petugas KPPS kita, masuk ke dalam aplikasi. Jadi di dalam aplikasi tersebut juga nanti akan ada, kalau misalnya fotonya kurang bagus, masih bisa diulang untuk difoto ulang kembali sampai 5 sampai 7 kali. Nah, itu untuk memastikan ya bahwa data tersebut sama dengan yang ditulis dengan yang difoto. Ini kan semuanya disaksikan oleh saksi partai politik atau saksi calon ya. Nah, itu kemudian setelah menyaksikan itu bisa dilihat kalau sudah cocok, kemudian bisa dikirim ke server KPU. Nah, otomatis nanti semua bisa dipublikasikan, terpublikasi di Info Pemilu, dan kemudian masuk ke Sirekap web yang dimiliki oleh PPK KPU Kabupaten Kota. Nah, itu nanti yang akan digunakan selanjutnya untuk rekapitulasi. Jadi data yang kita hasilkan dari Sirekap ini adalah data data original, gitu ya, original dari C plano ya, pertama kali dilakukan penghitungan suara. Jadi tidak ada pengulangan gitu ya. Jadi langsung penghitungan suara itulah yang kemudian difoto dan dikirim. Dan itulah juga yang dipublikasikan. Betul. Nah, nanti dari aplikasi ini terus sudah terkonversi gitu ya, sudah terkonversi suara-suara tadi, dan kita akan bisa lihat hasilnya ya melalui Info Pemilu. Tetap juga foto C planonya juga bisa diakses, bisa dilihat gitu ya. Jadi bisa di compare lah kebenaran dari hasil foto dengan yang dikonversi itu. Iya. Betul Ibu, dan seperti teman pemilih ketahui, kalau kemarin teman pemilih sudah sempat ikut mengikuti pemilihan di 2020 Ibu, pemilihan yang kita selenggarakan waktu itu kan juga sudah menerapkan Sirekap. Pertama ya, Ibu. Uji coba untuk Sirekap di semua TPS dari 270 pilkada yang ada. Iya, betul. Daerah. Dan pasti teman pemilih juga ingat saat itu kan juga sudah ikut juga
mungkin membandingkan atau menjadi saksi di mana kita juga bisa langsung melihat nih di webnya KPU, yaitu di info pemilu ya Ibu, bisa dilihat foto mungkin TPS kita, misalkan TPS tempat teman pemilih memilih, TPS X gitu. Bisa dicocokin langsung, tadi saya berada kok di lokasi TPS, hasilnya seperti ini, sama nggak dengan yang ada di sudah kita upload di web KPU di info pemilu, seperti itu ya Ibu? Iya, itulah yang kita harapkan dari Sirekap ya. Jadi pada hari H juga setelah penghitungan suara, ini seharusnya bisa diakses semua TPS. Nah, kemarin karena masih uji coba, kita secara bertahap, tetapi hasilnya untuk pemilihan gubernur sudah 100% bisa diakses, sedangkan untuk kabupaten kota ini 98,9% ya. Nah, ini karena masih ada daerah-daerah yang belum bisa menggunakan Sirekap pada waktu itu di daerah di timur ya, Papua dan Papua Barat. Nah, kita berharap ya ke depan dengan kerjasama dengan pemerintah, koordinasi dengan pemerintah, apabila sudah ada semua akses internet, itu mudah-mudahan kita bisa manfaatkan Sirekap juga, diterapkan di Sirekap pada pemilihan 2024 dan juga tentu di pemilu 2024 nanti. Ya, pemilu dan pemilihannya. Ya. Berarti memang Sirekap ini aplikasi yang memang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mempermudah tugas dari penyelenggara. Ini memang sudah berawal dari 2020 ya Ibu. Mungkin kita bisa berbagi cerita kepada teman pemilih apa sukses story dari 2020 lalu Ibu, sehingga KPU mempertimbangkan untuk ini memang sebaiknya kita pakai lagi untuk di 2024. Ya, pertama ya, data hasil pemilu itu bisa diakses publik ya, cepat gitu ya. Cepat. Jadi pada hari H saja sudah sampai 52% lebih ya, itu bisa diakses publik langsung. Nah, kemudian secara berangsur itu terus meningkat gitu ya. Di hari kedua sudah 66% ya bisa diakses ya. 66% dari seluruh TPS yang ada itu bisa diakses publik. Nah, tentu ini menjadi sangat penting ya, bahwa kerjanya Sirekap itu kemudian menjadi alat publikasi gitu ya, data hasil pemilu. Nah, itu menjaga suara yang sudah diberikan pada hari H, dan kemudian ini juga masuk ke rekapitulasi ya, sehingga teman-teman di PPK kabupaten kota ini tidak perlu lagi misalnya melakukan pembacaan satu persatu. Jadi mempersingkat waktu dalam rekapitulasi. Kemudian ini menjadi acuan bersama. Tidak perlu lagi sulit untuk mendapatkan data hasil penghitungan suara karena sudah bisa dipublikasikan. Jadi semua pihak. Nah, ini apabila ini bisa kita manfaatkan betul di pemilu 2024, ini tentunya sangat bermanfaat sekali, terutama para caleg, para partai politik gitu ya. Tidak perlu misalnya kesulitan dalam mengakses hasil penghitungan suara. Nah, apalagi kalau misalnya kita ini bisa menggunakan salinan digital ya, yang yang sebagai satu hal yang juga sangat penting dari Sirekap ini. Nah, itu kita tidak perlu lagi memerlukan waktu ya cukup banyak ya, cukup panjang bagi KPPS untuk menyalin menyalin hasil penghitungan suara yang harus diberikan kepada sebanyak saksi ya, dan kemudian juga Panwas. Nah, inilah yang perlu terus dilakukan koordinasi, disosialisasikan. Nah, dalam rangka sosialisasi inilah kita tentunya perlu melakukan simulasi-simulasi, uji coba lanjutan, agar semua baik penyelenggara maupun partai politik juga bisa mengetahui cara kerja Sirekap ini. Nah, salah satu juga yang kita dapatkan pada saat penerapan Sirekap di pemilihan kepala daerah, di mana karena semua mendapatkan akses terhadap hasil penghitungan suara tersebut, itu kemudian rekapitulasinya sudah berjalan sangat mudah, dan ini bisa menyelesaikan konflik yang biasanya muncul pada saat rekapitulasi. Jadi tidak ada lagi persoalan-persoalan yang bisa menimbulkan konflik ya, perdebatan, perbedaan data yang dimiliki, karena data ini sudah terpublikasi. Jadi semua sudah memegang data yang sama gitu ya. Tidak ada perbedaan. Nah, oleh karena itulah ini kemudian bisa meminimalisir ya, sangat meminimalisir
meminimalisir konflik yang biasanya muncul pada saat rekapitulasi di tingkat PPK. Di tingkat PPK ya Ibu, malah Ya, di tingkat jadi, PPK ya Ibu ya. Tekanan-tekanan kepada penyelenggara dalam proses rekapitulasi itu sudah berkurang jauh sekali. Nah, apalagi kemudian proses ini bisa berjalan dengan cepat rekapitulasinya. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses rekapitulasi. Nah, ini perlu betul-betul dipersiapkan karena belajar dari pemilihan kepala daerah tahun 2020, kemanfaatan daripada Sirekap ini betul-betul dirasakan oleh teman-teman penyelenggara baik dari KPPS, dari PPK kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan peningkatan gitu ya. Terutama sosialisasinya dan refresh kepada penyelenggara ya terhadap penggunaan Sirekap ini supaya jangan lupa karena pemilu ke depan sudah ada. Betul, supaya lebih lancar gitu ya Bu ketika nanti hari harus menggunakan. Betul. Ibu tadi Ibu menyebut ketika kita tidak menggunakan aplikasi Sirekap ini maka penyelenggara atau KPPS diharuskan menyalin sejumlah saksi itu. Kalau dikira-kira dalam hitungan waktu gitu, kira-kira itu kalau menyalin sendiri itu berapa menit atau bisa berapa jam sih Bu? Ya, kalau kita lihat praktek 2019 ya dengan 5 jenis surat suara, kemudian juga partai politiknya dan 16 partai politik ya, juga DPD, ada juga DPD calon DPD, ada presiden juga ya. Ini kan semua harus diakomodasi ya terkait dengan kebutuhan dia untuk salinan hasil hasil penghitungan suaranya. Betul. Nah, ini semua proses penghitungan suara mungkin tidak terlalu lama gitu ya. Tetapi proses menyalin ini bisa memakan waktu sampai melewati 24 jam. Wow. Nah, itulah kemudian ada putusan MK yang membolehkan proses penghitungan suara ini bisa diselesaikan melewati dari hari H sampai di pukul 12 ya siang hari berikutnya. Di besoknya. Iya. Nah, ini tentu menjadi cermin ya bagaimana panjangnya waktu yang dibutuhkan, ya beban yang dibutuhkan oleh KPPS dalam melakukan penyalinan tersebut, mengadministrasikan hasil penghitungan suara tersebut. Nah, oleh karena itulah kita kemudian melihat berbagai aspek tersebut, ya kesulitan-kesulitan, permasalahan dan keinginan kita untuk bisa diakses publik sebagai pengawalan kita terhadap data hasil penghitungan suara. Itu kemudian dari hasil evaluasi tersebutlah kita kemudian mencoba dan menghasilkan sistem informasi rekapitulasi ini dari satu pilihan. Karena banyaknya persoalan yang kita hadapi dalam rekapitulasi dan kita ingin memangkas waktu rekapitulasi juga supaya lebih singkat gitu ya. Itu kemudian kita menggunakan Sirekap. Itu dia. Jadi ternyata teman pemilih banyak sekali waktu yang bisa dihemat bagi penyelenggara dalam menghitung suara pada hari pemungutan suara tersebut. Dan ternyata implikasi waktu yang bisa dihemat itu juga implikasinya banyak juga ya Ibu, seperti ke tenaganya, orang-orangnya ini kan, jadi itu yang kemarin sempat menjadi kekhawatiran besar di kita ya Ibu ya, betul. Ya memang kita kan masih menguji coba dengan di pemilihan kepala daerah. Betul. Tentu dari sisi peserta pemilunya juga tidak banyak gitu ya. Paling banyak itu ada 5 calon gitu ya. Sedangkan pemilu kan berbeda. Betul. Pemilu apalagi dengan 5 jenis pemilu itu ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, ketiganya ini kan dengan sistem pemilu yang berbeda. Nah, konsekuensinya ada tentu saja di dalam surat suaranya, dalam pemungutan suara dan surat suaranya, kemudian juga dalam penghitungan suaranya. Nah, untuk untuk DPR ya, ini tentu kita perlu ya, DPR dan DPRD ini kita perlu lakukan terus untuk kajian pengembangan dari Sirekap ini agar kemudian bisa digunakan untuk DPR dan DPRD gitu ya. Karena apa? Karena di dalam sistem pemilunya ini kan harus dengan daftar calon terbuka. Ya, artinya bukan hanya nomor dan nama partai, lambang partai, tetapi juga kita harus mencantumkan nama calon ya, calegnya gitu ya. Dan ini juga harus dihitung gitu ya.
karena ada konsekuensi penetapan calon terpilih itu dengan suara terbanyak. Jadi nama-nama calegnya harus ada, kemudian juga harus dihitung satu persatu ya hasil dari perolehan suaranya. Nah ini tentunya mengakibatkan formulirnya juga cukup banyak gitu ya, karena harus ditulisin semua. Sedangkan kita menggunakan Sirekap ini kan dengan cara memfoto, gitu, mengfoto, mengcapture dengan foto melalui HP Android-nya, ya dengan mobile tadi. Nah ini tentu kan cukup berat, cukup besar ya, foto yang harus dikirim ke server kita. Nah ini yang harus terus dilakukan. Uji coba, kajian kembali dan bagaimana untuk bisa mendesain formulir agar kemudian semua ya konsekuensi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam sistem pemilu kita juga tetap ada, tetapi juga bagaimana memudahkan kerja-kerja KPPS kita ya, supaya kemudian ketika mereka setelah selesai penghitungan suara ini juga bisa diakses publik gitu loh. Ini menjadi tantangan bagi KPU ke depan gitu ya untuk pemilu 2024, bagaimana mempersiapkan ini. Nah, sedangkan untuk Pilpres dan DPD ini kan bisa terukur ya jumlah calonnya itu dengan DPD juga, Pilpres dengan DPD ini mirip-mirip dengan pemilihan kepala daerah. Jadi formulirnya juga bisa kita rancang, kita desain itu tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Nah itulah yang kemarin di Aceh kita lakukan simulasi juga ya, uji coba si Sirekap untuk pemilunya untuk Pilpres dan DPD. Kita masih uji coba awal nih ya, belum mendapatkan format yang bisa sesuai betul gitu ya. Tapi ini uji coba awal yang tentu akan ada uji coba berikutnya. Jadi itu yang kita harapkan nanti KPU akan menemukan gitu ya format yang bisa digunakan untuk diterapkan Sirekap pada pemilu juga. Nah, kalau gambaran sekarang ini ya untuk Pilpres dan juga DPD gitu ya. Sedangkan DPR ya dan DPRD karena itu yang cukup banyak lembaran formulirnya, nah ini tentu perlu persiapan. Nah, apakah ini nanti bisa digunakan dengan Sirekap juga? Nah, ini tergantung kepada kesiapan KPU ya, mempersiapkannya dengan melalui uji coba, desain lagi aplikasinya seperti apa untuk bisa kemudian compatible dengan pemilu ya untuk semua 5 jenis ini. Kalau memang tidak bisa 5 jenis, seperti apa kemudian sistem informasi yang akan digunakan pada pemilu gitu ya. Nah sehingga akses yang kecepatan ataupun fungsi yang kita dapatkan dari Sirekap ini bisa juga digunakan di pemilu 2024. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memberikan akses cepat kepada publik gitu ya, kepada peserta pemilu itu terhadap hasil penghitungan suara di TPS. Itu yang paling penting sekali menurut saya. Betul, Ibu tidak hanya memberikan kemudahan akses masyarakat, tapi juga memberikan kemudahan dalam penyelenggara lebih efektif, efisien, waktunya juga tidak panjang ya, dan Ibu. Akuntabel karena hasil penghitungan suara itu tetap sama ketika dilakukan rekapitulasi. Iya betul. Jadi, tidak berubah dalam tahapan penghitungan berikutnya. Karena sama dia masuk kan langsung ke Sirekap webnya. Betul. Itu yang kita harapkan bisa berjalan. Iya. Betul, Ibu Evi dan juga teman pemilih, tadi berarti kita bisa mendapat gambaran selain untuk pemilihan kepala daerah, sebenarnya Sirekap sudah cukup applicable walaupun masih tetap di proses penyesuaiannya untuk pemilihan presiden dan DPD. Dan masih perlu dikaji lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi, lebih mendalam untuk pemilihan DPR dan juga DPRD. Iya. Menurut saya sih cukup waktu lah. Cukup waktu ya, Ibu. Melakukan uji coba, simulasi kembali, kemudian dikaji lagi ya. Dan untuk pemilihan kepala daerah, saya pikir Sirekap sudah siap untuk bisa diterapkan kembali. Betul. Nah, dan tentu fungsinya lebih tinggi lagi. Fungsinya lebih tinggi. Iya, bisa menggunakan salinan digital dan juga bisa dijadikan sebagai penetapan hasil. Nah, itu dia istimewa sekali. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya Bu, kita bekerja terus untuk bisa mengembangkan itu ya.
kita akan masuk kepada sesi menjawab pertanyaan netizen. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita pakai IG Story KPU RI untuk teman pemilih bisa menanyakan hal-hal yang ingin diketahui kepada Ibu Evi langsung. Dan Ibu, kita sudah menyaring beberapa pertanyaan dan ini ada 2 yang agak cukup mirip, Ibu. Jadi nanti Ibu mungkin bisa jawabnya sekaligus ya. Izin saya bacakan ya, Ibu. Dari teman pemilih Ricky Cecep RJG, dia menanyakan, Ibu Evi, bagaimana penerapan Sirekap pada pemilu 2024 yang sangat kompleks? Agak-agak mirip, Ibu, dengan teman pemilih satu lagi, Dodi Inspirasi. Dia bertanya, apakah Sirekap dapat diterapkan untuk Pileg 2024 yang kompleks dalam kurung proporsional terbuka dan multipartai? Ya. Silakan, Ibu. Ya, baik. Tadi juga saya sebenarnya kan sudah menyampaikan ya apa yang kita rencanakan, persiapkan untuk pemilu 2024. Ya, kita tahu betul bagaimana kompleksitasnya, tetapi ini merupakan tantangan bagi KPU. Bagaimana kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk pemilu legislatifnya. Nah, kenapa? Karena memang ada sistem pemilunya yang berbeda ya. Jadi ada 3 sistem pemilu ya, ada proporsional terbuka, distrik dan juga ada mayoritas gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi KPU untuk bisa mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya karena kita sudah pernah menguji coba Sirekap, kita juga mencoba untuk melakukan semacam persiapan bagaimana Sirekap ini kemudian apakah bisa kita gunakan untuk pemilu 2024. Nah, pertama yang kami cari tentunya adalah bagaimana Sirekap ini, tentu yang pertama sekali kita persiapkan adalah formulirnya. Jadi formulir untuk Sirekap yang kita bisa persiapkan itu untuk presiden, pilpres dan juga DPD gitu ya. Ini sudah kita coba rancang buat formatnya dan itulah yang kita uji coba kemarin di Aceh. Sedangkan untuk pileg yang proporsional terbuka yang tadi saya juga sudah sampaikan bagaimana kita harus bisa kemudian mempersiapkan formulir ini bukan hanya nama lambang partai tetapi juga nama caleg-calegnya. Jadi ini sangat bergantung juga nanti berapa banyak partai politik. Kalau sekarang kan partai politiknya ada 16 nasional, 4 lokal gitu ya. Nah, ini yang tentunya harus bisa kita tuangkan di dalam formulir kita untuk mempersiapkan proses penghitungan suara. Nah, pada saat kita mempersiapkan itu, ini tentu menjadi tantangan bagi Sirekap. Karena kalau di pemilihan kepala daerah, kita itu memutu hanya 3 lembar. Gitu ya, 3 lembar atau sampai 4 lembar lah paling banyak gitu ya, kalau ada calonnya sampai 5 gitu ya, untuk formulir planonya penghitungan suara untuk dimanfaatkan Sirekap ini untuk menggunakan Sirekap. Nah, kalau nanti pemilu legislatif dengan daftar calon terbuka, ini kan lembarannya cukup banyak. Yang sudah kita coba simulasikan itu ada 16 lembar ya. 16 lembar untuk DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota masing-masing nih 16 gitu ya. Nah, ini rancangan yang sedang kita siapkan. Nah, itu juga tentu menjadi satu persoalan tersendiri. Bagaimana ketika difoto kemudian fotonya cukup banyak gitu ya. Nah, bagaimana nih? Apakah kemudian KPPS-nya bisa memutus segitu banyak gitu ya? Dan ketika harus dikirim, ini kan cukup berat gitu ya, cukup besar yang harus dikirim datanya gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian kemampuan pengiriman, kemampuan sinyal yang ada, dan juga bagaimana kemudian server yang ada kita persiapkan untuk bisa pengiriman ini. Nah, inilah yang sekarang sedang kita lakukan kajian. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa kali uji coba dan juga desain yang kita harapkan nanti dari format formulirnya dan juga bagaimana kemudian aplikasi ini bisa disiapkan. Apakah kita masih bisa menerapkan Sirekap untuk DPR dan DPRD atau mungkin cara kerjanya yang kita rubah atau kita carikan jalan keluarnya, solusinya, alternatif solusi untuk prosedur kerja dari si Rekap untuk pilegnya. Jadi nanti tinggal bagaimana kita mempersiapkan proses bisnis yang akan kita gunakan dalam Sirekap untuk pileg. Ini apakah punya kemampuan kita untuk bisa mengirim data sebegitu besar atau dengan cara seperti apa gitu ya. Nah, ini yang tentunya masih perlu dilakukan kajian ya, diuji cobakan dan juga
mudah-mudahan nanti KPU ke depan bisa mempersiapkan itu dengan baik. Nah, ini memang tantangan yang harus kita hadapi. Iya. Terima kasih ya Ibu, jawabannya jelas sekali. Mudah-mudahan Kak Riki Cecep dan juga Kak Dodi Inspirasi bisa cukup mendapat gambaran ya. Jadi memang ini masih menjadi tantangan dan kita sama-sama berupaya untuk mewujudkan yang terbagus versinya nanti ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih ya Ibu sudah menjawab pertanyaan dari sama-sama dari teman pemilih dan jangan kemana-mana teman pemilih, kita masih akan ada sesi yang seru lagi setelah ini. Tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih di podcast KPU RI, teman pemilih. Anda masih bersama dengan kami di studio di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta. Dan tentu masih bersama tamu istimewa kita, Ibu Evi Novida Ginting Maning. Teman pemilih, kalau sudah lihat di meja ada fishbowl ini, teman pemilih pasti tahu kan artinya apa. Berarti kita berada di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Ibu Evi, jadi semua tamu yang hadir di sini itu pasti selalu kita ajak untuk mengulik, menggali kenangan yang bisa diceritakan yang terkait dengan kepemiluan. Terkhusus apalagi Ibu bertugas sebagai penyelenggara pemilu dari sejak kabupaten di kota ya Ibu, Kota Medan, kemudian Provinsi Sumatera Utara dan di KPU RI. Pasti banyak sekali cerita atau kenangan yang sangat melekat dalam kenangan atau memori Ibu Evi. Ibu mohon Ibu ambil satu gulungan dulu. Kita lihat kata apa yang akan men-trigger kenangan Ibu. Iya, silakan dibuka Ibu. Ya. Oh, perempuan. Wow. Perempuan. Ya, coba Ibu kira-kira ingat, kira-kira Ibu ada memori apa ya yang terkait dengan kata itu tapi sangat berkesan untuk Ibu, sangat Ibu akan ingat selamanya, Ibu akan kenang sebagai hal yang luar biasa dalam perjalanan Ibu bertugas sebagai penyelenggara. Ya, tentu kalau saya ingat kata-kata perempuan, bagaimana saya yang paling penting ketika proses seleksi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, saya tuh punya semacam dorongan lah ya untuk bisa meningkatkan ya jumlah perempuan di penyelenggara pemilu. Ya. Nah, ternyata tantangannya cukup banyak. Banyak ya, Bu, cukup ternyata. banyak tantangan. Pertama, kalau di tingkat kabupaten kota memang animo perempuan untuk ikut seleksi KPU di kabupaten kota itu juga tidak banyak gitu ya, tidak tinggi gitu ya, sehingga ini tentu saja dari awal ya akan sulit untuk bisa merekrut perempuan gitu ya. Nah, kemudian di provinsi gitu ya, bagaimana kita bisa kemudian menerapkan ya afirmasi gitu ya untuk memberikan perlakuan khusus kepada perempuan ya. Apabila misalnya belum bisa memenuhi gitu ya untuk persyaratan ataupun tingkat-tingkat seleksi yang kita siapkan. Nah, ini tentu bagi saya bukan karena perempuan itu tidak mampu, tidak bisa, tetapi memang kita masih kurang banyak ya untuk bisa perempuan ini bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan kepemiluan. Nah, ini yang perlu kita terus dorong ya, terutama di kabupaten kota, bagaimana kita bisa mempersiapkan calon-calon perempuan untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu. Nah, mudah-mudahan dari kader-kader ya Desa Peduli Pemilu, terus khusus kepemiluan dan lain sebagainya, itu akan muncul perempuan-perempuan yang punya perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu, dan ini sangat penting sekali. Dari sana kita nanti akan punya calon-calon pemimpin perempuan ya ke depan. Nah, apa yang saya jalani dari KPU Kota Medan, KPU provinsi sampai ke pusat, ini tentu perlu menjadi contoh untuk jejak gitu ya, jejak perjalanan yang tentunya saya harapkan banyak perempuan nanti akan mengikuti jejak tersebut. Yang tentu kita harapkan nanti sampai di puncak juga jangan hanya ada satu perempuan, tetapi ada lebih dari satu perempuan yang akan duduk di jabatan strategis di KPU gitu ya, jadi anggota KPU gitu ya.
Nah itu yang tentunya kita harapkan. Ya, sentuhan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Pasti gitu ya. berbeda ya Ibu ya. Ya, itu yang kita harapkan bisa kita tingkatkan terus. Nah ini yang saya terus terang belum berhasil untuk mencapai ya minimal jumlah perempuan 30% di tingkat kabupaten kota dan di provinsi. Itu tentu saja menjadi PR lah ya bagi yang berikutnya, mudah-mudahan bisa diangkat terus jumlah perempuannya. Dan saya belum berhasil untuk itu. Tapi teman pemilih patut tahu selama kami juga bekerja di KPU RI, memang Ibu Evi komitmennya dari awal, dari setiap event memang selalu mendorong semua teman-teman atau semua penyelenggara pemilu di lapisan provinsi atau kabupaten kota untuk selalu menguatkan dan selalu mendorong ya Ibu. Saya ingat kalau setiap event-event Rapim Rakor gitu, Ibu selalu meminta waktu untuk bertemu untuk sesama anggota KPU yang perempuan. Saling menguatkan, saling mendukung, saling mendorong tentu saja untuk maju ya Ibu. Yeah. Terima kasih sudah membagi ceritanya untuk satu cerita pertama. Sekarang kita akan ulik lagi cerita Ibu yang berikutnya. Silakan cerita lagi. Iya, silakan Bu. Gak apa-apa Ibu. Apa nih? Ngajar. Wow, ngajar. Wow. Mengajar. Kira-kira apa ya? Mengajar dengan tugas seorang penyelenggara pemilu, hal apa ya yang relate dengan pengalaman Ibu yang pernah berkesan tentang mengajar? Yang pertama ya, saya ini kan staf pengajar ya. Sebelum di KPU ya, dan tentunya ya saya sih akan kembali ke sana gitu ya, menjadi staf pengajar. Dan dalam pekerjaan saya di penyelenggara pemilu ya, apa yang sudah saya lakoni sebelumnya dengan staf pengajar ini kan tidak jauh berbeda lah ya, karena saya juga di KPU kan banyak memberikan sosialisasi, bimbingan teknis gitu ya. Jadi metode-metode cara saya mengajar, cara saya untuk mengangkat selain pemahaman terhadap teori, kalau di KPU ini kan prakteknya banyak gitu ya. Learning by doing gitu ya. Kadang-kadang harus mengerjakan sesuatu sambil juga belajar gitu ya, atau belajar sambil bekerja gitu ya. Nah itu yang tentu menjadi menjadi satu hal yang menurut saya sih mirip ya, karena kita juga walaupun kita lebih banyak menjalankan dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan gitu ya, tetapi ini satu hal yang menurut saya bisa menjadi kita bisa mendidik juga lah melalui peran kita di KPU gitu ya, memberikan pendidikan terutama untuk sekretariat yang tadinya kita bekerja untuk kita, mensupport kita. Nah, itu kemudian kita bisa berkembang terus dan memperbaiki diri. Nah, itu tentunya bagian dari proses yang kita lalui gitu ya. Walaupun ada take and give lah gitu ya. Kita juga belajar karena masuk ke dalam satu sistem ya yang baru gitu, yang berbeda gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga bisa memberikan kontribusi ya untuk memberikan mengajar juga ya kepada mereka bagaimana cara kerja, manajemen dan sebagainya, kepemimpinan, dan juga itu hal-hal yang tentunya menjadi satu proses lah belajar mengajar di ber-KPU-nya. Betul Ibu. Ternyata ya cerita dari Ibu ternyata dalam juga ada sebuah pepatah bijak yang pernah saya dengar Ibu. Kalau mengajar itu sama dengan bersedekah, karena kan bersedekah itu kan tidak harus uang, harta atau makanan, tapi ilmu juga ya Ibu ya. Ya begitulah, mudah-mudahan ya. Tapi yang paling penting dari cara kita mengajar itu ya memberi contoh gitu ya. Jadi jangan kita ingin mendisiplinkan orang gitu ya, tapi kita juga tidak disiplin. Jadi kita sebenarnya ketika saya di kota gitu ya, saya tidak perlu menggunakan kata-kata misalnya, tapi kita memberikan contoh. Kita datang pagi, pulangnya juga yang terakhir, misalnya seperti itulah. Ketika mau memulai acara kita harus
tepat waktu. Itu sebenarnya contoh yang kita berikan, dan di sana juga ada pesan mendidik juga gitu ya. Jadi itu peran-peran yang kita lakukan pada saat kita menjalankan tugas di KPU dan seterusnya. Setiap tingkatan kita coba untuk melakukan itu. Betul. Dengan kemampuan kita. Iya. Nah, teman pemilih, akhirnya kita sudah bercerita banyak nih bersama Ibu Evi Novida Ginting Manik, tidak hanya tentang Sirekap, tidak hanya tentang tantangan untuk pemilu pemilihan 2024, dan juga sudah menjawab pertanyaan netizen, plus dapat bonus, kita dapat cerita dari Ibu Evi Novida hal-hal yang melekat dalam beliau, dalam benak, dalam hati beliau selama bertugas di dalam tugas sebagai penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ibu, satu pesan dong untuk teman pemilih di seluruh Indonesia. Ya, baik Mbak Reni. Teman pemilih Indonesia, ingat ya, tanggal pemilu 2024 itu adalah tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu. Pastikan Anda mengingatnya dan datang ke TPS. Sebelumnya, Anda juga harus memastikan diri Anda sudah terdaftar di dalam daftar pemilih untuk pemilu 2024. Gunakan aplikasi Lindungi Hakmu untuk mengetahui apakah Anda sudah terdaftar dan apakah data-data Anda sudah benar, dan kemudian kalau memang belum terdaftar, Anda bisa melakukan pendaftaran melalui Lindungi Hakmu. Terus mencari informasi tentang pemilu sehingga pada saat Anda menggunakan hak pilih, Anda sudah mengenal siapa yang akan Anda pilih. Datanglah ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Nah, itu teman pemilih pesan dari Bu Evi, jangan sampai lupa gunakan hak pilihmu pada 14 Februari 2024 nanti ya. Ibu senang sekali bisa bertemu, bisa mendapati Ibu berkunjung ke sini dan membagikan pikiran-pikiran Ibu. Terima kasih juga. Iya, terima kasih banyak Ibu Evi, mudah-mudahan Ibu Evi sehat selalu. Terima kasih. Iya, teman pemilih, terima kasih ya sudah mengikuti podcast KPU RI kali ini, dan tetap simak di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan nantikan cerita-cerita seru dalam podcast KPU RI berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.